Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmi dan teman saya Azizah Aini. Kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI Padang jurusan Gizi dan juga calon ahli gizi masa depan. Hehehe. Kami berdua akan memberikan penyuluhan tentang stroke. Tapi tunggu dulu, semuanya udah pada tahu apa itu ahli gizi? Yakin udah pada tahu? Ahli gizi adalah tenaga kesehatan profesional yang tugasnya menaksir, mendiagnosis, menangani masalah pola makan dan nutrisi pada individu maupun masyarakat yang lebih luas. Fungsi lain dari ahli gizi ini memberikan pelayanan konsultasi gizi, edukasi gizi, dan tata cara diet. Nah, bagi teman-teman yang baru mengenal apa itu ahli gizi atau sudah mendengar tapi nggak tahu apa tuh fungsi dari ahli gizi, secara awamnya ahli gizi ini fungsinya membantu dokter untuk mencegah penyakit lain maupun mempercepat penyembuhan dari pasien, sehingga perawatan pasien menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Ya, betul sekali. Ahli gizi adalah tenaga spesialis yang bertugas memberikan saran dan informasi kepada pasien ataupun klien tentang pelaksanaan gizi dan masalah kesehatan, terlibat dalam diagnosa dan pengobatan masalah kesehatan yang terkait gizi dan nutrisi. Cukup sekian ya, kita kembali ke pembahasan awal, yaitu mengenai penyakit stroke. Apakah sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang stroke? Kayaknya sudah pada mendengar dan mengetahui apa itu stroke ya. Tapi, apakah benar pemahaman kita sudah sama mengenai penyakit stroke? Oke, langsung kita bahas mengenai penyakit stroke ya. Stroke adalah gangguan saraf permanen akibat terganggunya peredaran darah ke otak yang terjadi sekitar 24 jam atau lebih. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, tanpa darah, otak kita tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Selanjutnya, gejala stroke. Di antaranya, muka terasa tebal dan mati rasa, pandangan kabur secara tiba-tiba, kemudian sakit kepala yang hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis stroke. Berdasarkan penyebabnya, stroke ada dua jenis, yaitu stroke iskemik atau non-hemorrhagic dan stroke hemorrhagic. Iskemik artinya penyumbatan dan hemorrhagic artinya tidak berdarah. Stroke jenis ini terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah otak oleh plak yang biasanya terdiri atas protein, kalsium, ataupun lemak yang menyebabkan aliran oksigen yang melalui liang arteri terhambat. Kondisi seperti ini mirip dengan gangguan arteri atau aterosklerosis pada arteri jantung. Lokasi penyumbatan dapat terjadi pada pembuluh darah besar atau arteri karotis, pembuluh darah sedang, arteri cerebris, ataupun pembuluh darah kecil. Stroke iskemik umumnya menyerang pada waktu pagi sampai siang hari, di mana tekanan darah secara alami mengalami peningkatan darah di dalam pembuluh. Kondisi seperti ini akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau dikenal dengan stenosis, peningkatan kekentalan darah atau viskositas, peningkatan agregasi platelet atau darah mengental, dan penurunan aktivitas TPA atau endogen tissue plasminogen activator yang berfungsi sebagai enzim dalam sistem pembekuan darah. Berdasarkan lokasi pengumpulan darah, ada dua jenis stroke iskemik, yaitu iskemik trombolitik dan iskemik embolitik. Trombolitik ditandai dengan pengumpulan darah pada pembuluh darah yang mengarah ke otak. Proses trombosis dapat terjadi di dua lokasi yang berbeda, yaitu pembuluh darah besar maupun kecil. Trombosis pada pembuluh darah besar erat kaitannya dengan aterosklerosis. Kadar kolesterol LDL yang tinggi menjadi pemicu aterosklerosis yang selanjutnya mendorong trombosis di pembuluh darah besar. Sedangkan untuk trombosis pada pembuluh darah kecil biasanya dialami oleh penderita hipertensi. Serangan stroke jenis ini biasanya terjadi pada pagi atau siang hari. Selanjutnya, stroke iskemik embolitik ditandai dengan pengumpulan darah selain pembuluh darah yang mengarah ke otak. Kebanyakan trombosis ini terjadi pada pembuluh darah jantung. Menurunnya pasokan darah dari jantung yang kaya oksigen dan nutrisi ke otak adalah faktor utama yang menjadi penyebabnya. Stroke iskemik embolitik sering dipicu oleh penurunan tekanan darah yang berlangsung secara drastis
Misalnya ketika seseorang mengalami kelelahan fisik yang luar biasa. Kebanyakan stroke ini dialami oleh para pekerja lapangan yang harus bekerja sepanjang hari dan para atlet profesional yang memaksakan dirinya latihan berat di luar kemampuan tubuhnya. Serangan stroke jenis ini dapat terjadi kapan saja, pagi, siang, ataupun malam hari. Pada umumnya, insiden dari stroke ini terjadi tanpa didahului oleh tanda-tanda yang dirasakan sebelumnya. Selanjutnya, stroke hemorrhagic. Secara bahasa, hemorrhagic artinya berdarah. Stroke hemorrhagic terjadi akibat pembuluh darah yang menuju ke otak mengalami kebocoran atau pendarahan. Kebocoran tersebut diawali karena adanya tekanan yang tiba-tiba meningkat ke otak, sehingga pembuluh darah yang tersumbat tersebut tidak dapat lagi menahan tekanan, akhirnya pecah dan menyebabkan pendarahan. Pendarahan umumnya terjadi pada batang otak atau brainstem, selaput otak atau cortex, dan cerebellum. Kebocoran tersebut menyebabkan darah tidak dapat mencapai sasarannya, yaitu sel otak yang membutuhkan suplai darah. Jika suplai darah terhenti, dapat dipastikan suplai oksigen dan nutrisi yang diperlukan otak akan terhenti pula dan akhirnya sel otak mengalami kematian. Ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya stroke hemorrhagic, diantaranya yaitu penyumbatan pada dinding pembuluh darah yang rapuh atau aneurisme. Pembuluh darah jenis ini mudah menggelembung dan rawan pecah, terutama pada kelompok berusia lanjut. Kondisi pembuluh darah yang lemah tidak bisa menahan tekanan sehingga darah yang mengalir di dalamnya tersembur keluar. Selain itu, hipertensi juga merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan terjadinya pendarahan ini. Orang yang secara genetik mengalami aneurisme berisiko tinggi mendapat serangan stroke hemorrhagic jika dibarengi dengan hipertensi yang dideritanya. Selain itu, trauma fisik yang terjadi di kepala atau leher serta tumor di kepala juga dapat mendorong pendarahan di otak. Selanjutnya, berdasarkan lokasi pendarahan ada dua jenis stroke hemorrhagic, yaitu intracerebral atau dalam otak dan subarachnoid atau di luar otak. Stroke hemorrhagic intracerebral biasanya terjadi karena pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke jaringan sehingga sel-sel otak mati yang membuat kerja otak terhenti. Faktor risiko terjadi stroke ini biasanya karena hipertensi. Pendarahan ini terjadi di dalam otak, biasanya pada bagian ganglia, batang otak, otak kecil, dan maupun otak besar. Sebagian besar pasien yang mendapat serangan stroke jenis ini tidak dapat tertolong jiwanya karena untuk mengatasinya memerlukan tindakan operasi yang harus dilakukan sesegera mungkin. Operasi adalah tindakan penyelamatan yang paling memungkinkan untuk menghentikan pendarahan. Namun, tindakan ini berisiko tingkat keberhasilannya cukup rendah, terutama jika los otak yang mengalami pendarahan sudah parah. Jika jiwa pasien pun bisa terselamatkan, sebagian besar dari mereka umumnya akan mengalami kelumpuhan. Selanjutnya, stroke hemorrhagic subarachnoid. Stroke jenis ini ditandai dengan pendarahan yang terjadi di luar otak, yaitu di pembuluh darah yang berada di bawah otak ataupun di selaput otak. Ketika darah yang berasal dari pembuluh darah yang bocor bercampur dengan cairan yang ada di batang ataupun selaput otak, maka darah tersebut akan menghalangi aliran cairan otak sehingga menimbulkan tekanan. Karena tekanan inilah, suplai darah ke otak menjadi terhenti. Penyebab dari stroke jenis ini biasanya berbeda-beda pada setiap orang. Namun, secara umum, stroke jenis ini terjadi dikarenakan aneurisma atau pembuluh darah yang rapuh. Setelah penjelasan tadi, pasti banyak yang bertanya nih, gimana sih stroke itu bisa terjadi? Oke, yang pertama yaitu stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic terjadi karena pecahnya pembuluh otak atau kondisi pecahnya salah satu arteri dalam otak yang memicu pendarahan di sekitar organ tersebut sehingga aliran darah pada sebagian otak berkurang atau terputus, sehingga terjadi penurunan fungsi otak. Sehingga terjadinya metabolisme anaerob karena pasukan oksigen yang dibawa ke sel darah otak tidak ada. Sehingga sel otak dapat cepat mati sehingga fungsi otak dapat terganggu secara permanen dan terjadilah udem pada otak. Nah, selanjutnya stroke iskemik. Stroke iskemik merupakan salah satu jenis stroke yang ditandai dengan kehilangan suplai darah dari sirkulasi secara tiba-tiba pada suatu daerah di otak atau terjadi karena sumbatan aliran darah otak. Sehingga hal tersebut mengakibatkan perfusi jaringan otak atau
kehilangan fungsi neurologis pada area otak tersebut, sehingga terjadi pelebaran kolateral dan elektrolit turun, sehingga elektrolit kehilangan perannya dalam menjaga kinerja saraf pada otak, sehingga terjadinya udem pada otak. Setelah kita mengetahui bagaimana stroke itu dapat terjadi, sekarang kita akan melihat apa saja dampak yang akan diakibatkan oleh penyakit stroke. Penyakit stroke tentu akan berdampak bagi seseorang, salah satunya terhadap asupan gizi. Dampak stroke terhadap asupan gizi yang akan dirasakan oleh seseorang ialah mengalami gangguan indera pengecap rasa dan aroma, sehingga nafsu makan akan menurun setelah serangan stroke, yang akan mengakibatkan kondisi pasien cenderung memburuk karena kekurangan gizi. Hal tersebut terus terjadi, maka pasien akan kehilangan massa otot dan lemak yang disertai dengan penurunan berat badan, sehingga akan butuh perawatan yang cukup lama untuk mengembalikan pasien ke dalam keadaan status gizi yang baik. Nah, setelah kita mengetahui apa saja dampak dari penyakit stroke, sekarang kita akan melihat etiologi atau faktor risiko dari penyakit stroke. Faktor risiko dari penyakit stroke ada dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat kita ubah dan faktor risiko yang dapat kita ubah. Pertama, faktor risiko yang tidak bisa diubah itu ada genetik. Faktor genetik atau riwayat keluarga yang menderita stroke bisa menjadi langkah awal untuk kita memeriksakan diri. Bagi kita yang memiliki riwayat keluarga, sebaiknya mengontrol kesehatan 3-6 bulan sekali. Selanjutnya itu ada cacat bawaan, kemudian ada usia. Menurut beberapa sumber, usia 40 tahun ke atas paling banyak mengalami stroke. Selanjutnya, gender. Risiko laki-laki terkena stroke memang lebih besar ketimbang perempuan, karena perempuan dilindungi oleh hormon estrogen yang membuatnya kebal akan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya yaitu faktor risiko yang dapat kita ubah. Pertama ada kegemukan. Kegemukan merupakan suatu kondisi di mana lemak di dalam tubuh berlebih, sehingga menyebabkan darah menjadi kental dan pembuluh darah menjadi keras. Pembuluh darah yang keras akan mudah pecah dan tersumbat sehingga mengakibatkan terjadinya stroke. Selanjutnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko yang paling penting untuk stroke karena merupakan penyebab utama terjadinya stroke. Tekanan darah yang normal adalah di bawah 120/80. Selanjutnya, kebiasaan merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah yang bisa menyebabkan penyumbatan dalam pembuluh darah sehingga terjadinya stroke. Selanjutnya, malas berolahraga. Jika malas berolahraga, maka tubuh akan kekurangan gerak. Stroke merupakan awal dari kekurangan gerak. Diabetes. Gula darah yang tinggi akan memicu terbentuknya aterosklerosis yang menimbulkan penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah, sehingga aliran darah akan terganggu ke otak dan memicu terjadinya stroke. Selanjutnya penyakit jantung. Jantung merupakan mesin utama dalam sirkulasi darah. Jika fungsinya sudah terganggu, maka sirkulasi darah akan terganggu. Jika sirkulasi udara ke otak terganggu, maka akan memicu terjadinya stroke. Selanjutnya, transient ischemic attack merupakan serangan stroke yang berlangsung singkat dan tidak menimbulkan kerusakan yang permanen pada otak. Namun, hal ini menjadi peringatan bahwa penderitanya akan terkena serangan stroke yang lebih berat di kemudian hari. Kemudian, gimana sih penata laksanaan untuk pasien stroke ini? Yang pertama, aturan makanan yang baik. Contohnya, pada sumber karbohidrat dianjurkan makan nasi, kentang, ubi, dan lain-lain. Ya, sedangkan yang dilarang seperti makaroni, mie, bihun, biskuit, dan kue kering dikarenakan mengandung soda atau baking powder. Untuk protein hewani, dianjurkan daging sapi dan ayam tanpa lemak, ikan, telur ayam, dan susu skim. Yang dilarang seperti daging sapi dan ayam yang berlemak, otak, hati, susu full cream, keju. Kemudian ada hewani yang diawetkan seperti daging asap atau kornet, dendeng. Selanjutnya protein nabati. Yang dianjurkan semua jenis kacang-kacangan. Yang dilarang kacang-kacangan yang diawetkan dengan garam, natrium, atau digoreng. Kemudian ada sayuran yang dianjurkan yang berserat sedang dimasak seperti bayam, kangkung, kacang
kacang panjang, labu siam, dan lain-lain. Yang dilarang sayuran yang menimbulkan gas seperti sawi, kol, kembang kol, dan lebak. Dan juga sayuran berserat tinggi seperti daun singkong, katuk, sayur mentah, pare, dan lain-lain. Untuk sumber buah, dianjurkan buah segar di jus ataupun disetup seperti pisang, pepaya, jeruk, mangga, dan lain-lain, asalkan tanpa pengawet. Dan yang dilarang buah yang menimbulkan gas seperti nangka dan durian. Selanjutnya untuk sumber lemak dibolehkan minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega tambah garam, dan santan encer. Yang dilarang minyak kelapa sawit, margarin, dan mentega biasa, kemudian santan kental, krim, dan gorengan. Kemudian untuk bumbu, dianjurkan bumbu yang tidak merangsang pencernaan seperti bawang merah, bawang putih, jahe, laos, kayu manis, dan lain-lain. Bumbu yang dibatasi seperti garam. Kemudian untuk bumbu yang dilarang yang merangsang pencernaan seperti cabai, merica, cuka, terasi, petis, baking powder, ataupun soda. Kemudian penata laksanaan yang kedua ada olahraga secara teratur, hindari minuman alkohol, dan selanjutnya hindari merokok, dikarenakan dampak buruk nikotin yang ada pada rokok merupakan pemicu stroke yang tidak bisa kita ragukan lagi. Nikotin meningkatkan pembentukan plak di arteri yang merupakan penyebab aterosklerosis. Dengan stimulasi yang berlebihan pada asetilkolin dan reseptor glutamat dalam waktu lama akan memicu keracunan otak, menurunkan jumlah oksigen, dan meningkatkan karbon dioksida dan CO yang diantarkan ke otak sehingga otak mengalami defisit oksigen. Selanjutnya, kendalikan stres, dan terakhir jaga berat badan sesuai berat badan ideal. Sekian penyuluhan dari kami. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.